Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meminta organisasi Aksi Cepat Tanggap ACT harus diproses pidana apabila terbukti melakukan penyelewengan dana yang telah terhimpun. Dalam akun Twitter resminya, Mahfud MD bercerita sekitar tahun 2016 dan 2017 ia pernah turut terlibat dalam endorsement kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ACT. Mahfud memberikan endorsement kegiatan tersebut dengan alasan pengabdian kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Dalam keterangannya, Mahfud menegaskan jika dana-dana yang dihimpun dan diselewengkan, maka ACT bukan hanya harus dikutuk, tapi juga harus diproses secara hukum pidana. Terhadap kemanusiaan. Ini sungguh sangat mengerikan. Oleh sebab itu, sebagai sesama manusia, mari kita berseru dan bekerja untuk membantu mereka. Aksi Cepat Tanggap, saya lihat cukup aktif melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, dan berikut pernyataan Kepala PPATK. Transaksi lainnya ya ada beberapa transaksi lainnya yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya oleh teman-teman kita di aparat penegak hukum terkait, karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri sana, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk membahas selengkapnya terkait dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap harus diproses pidana apabila terbukti melakukan penyelewengan dana, sudah terhubung dengan pakar hukum pidana. Selamat petang, Pak Muzakir. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari seharusnya 10% ini dipotong 13,7%, berarti 3,7-nya bisa dibilang penggelapan uang ya, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ya kalau dalam satu organisasi itu kan ada maksud dan tujuannya, ada ART-nya dan sebagainya. Jadi kalau dia menggunakan dana itu tidak untuk kepentingan dari tujuan yang bersangkutan, sesuai dengan publikasi terhadap masyarakat penyumbang dana itu, maka tindakan mereka itu adalah telah menyalahgunakan wewenang dalam hubungannya dengan pimpinan dari atau pengelolaan daripada dana sumbangan tersebut ya. Kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, itu sudah masuk sebagai, kalau bahasa saya namanya perbuatan melawan hukum pidana dan masuk sebagai kualifikasi tindak pidana gitu. Baik, berarti Anda setuju dengan Pak Mahfud bahwa ACT tidak hanya izinnya dibekukan, tidak hanya dikutuk, tapi juga masuk proses hukum pidana, Pak? Iya, kalau izin itu kan hubungannya dengan hukum administrasi, penerbit hukum administrasi izin-izin itu, kalau dia menyalahgunaan izin itu punya kewenangan untuk membekukan atau mencabut sementara untuk mencabut selama-lamanya. Bisa dilakukan itu. Bahkan jika perlu, kalau memang pengelolaan itu menyimpang semuanya, bisa dinyatakan dibubarkan dia. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang bagaimana dengan praktek yang telah disalahgunakan itu dananya. Saya berpendapat bahwa sebelum melakukan tindakan lanjutan itu, bagi pihak penyidik harus melakukan namanya adalah audit investigasi terkait dengan hubungannya dengan dana tersebut ya. Minta auditor independen yang kualitasnya adalah audit investigasi untuk bisa membuktikan bahwa apakah benar disalahgunakan itu dan untuk kepentingan apa. Dan nanti bisa kerjasama dengan pihak PPATK supaya dia akan mengetahui itu dana itu disalurkan kemana dan untuk apa. Kalau di situ secara general umumnya disalahgunakan, masuklah dia namanya tindak pidana umum, yaitu tindak pidana penggelapan. Tapi kalau ada tindak pidana lain yang menyertainya di situ yang lain, mungkin bisa hukum pidana khusus begitu. Pak Muzakir, kalau misalnya dilihat dari tujuan ACT, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Palestina, korban ISIS di Syria dan lain sebagainya, ACT bisa dibilang adalah satu-satunya lembaga yang dikenal masyarakat untuk menyalurkan bantuan kepada umat muslim lain yang berada di luar negeri. Sejauh ini berarti memang mau tidak mau sudah harus dibubarkan ya, Pak ya? Meskipun misinya bagus sekali. Ya, saya ingin katakan misinya bagus, kalau disalahgunakan ya tetap juga itu harus menjadi bahan hukum yang untuk dipertimbangkan. Apakah layak untuk diputus untuk dibubarkan organisasi itu, atau dicabut izinnya saja,
atau dibubarkan. Kalau dia adalah sudah masuk dalam kualifikasi telah menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan yang lain yang bukan maksud dan tujuan itu, ya menurut saya daripada nanti rakyat itu hilang kepercayaannya kepada seluruh perekrutmen dana seperti itu, ya mendingan dibubarkan. Itu konsekuensi daripada perbuatan yang menyalahgunakan wewenang itu, dan penyalahguna wewenang harus dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang bersangkutan begitu. Baik. Terima kasih Pak Muzakir, pakar hukum pidana UII telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang Pak.